Teman-teman, sebenarnya ya kita itu bisa punya skill ataupun kemampuan membuat bolang-baling dan cakwe ini itu sangat beruntung sekali ya teman-teman. Karena ini pengalaman saya sendiri ya teman-teman. Saat membuka dagangan bolang-baling dan cakwe ini, baik itu di Jawa, di Kalimantan dan di Sumatera ini ya, itu banyak sekali peminatnya teman-teman ya. Jadi orang itu setiap kita buka mungkin sedikit heran juga ya, begitu cepat dapat pasaran gitu, seperti itu. Begitu cepat kita tuh dapat langganan, dan mayoritas yang kita kenal kan itu ramai ya gitu. Walaupun kondisinya, contohnya sekarang teman-teman ya, saya tuh pas buka itu kan kondisi ekonomi artinya belum menentu ya, tidak stabil ya, dalam kondisi daya beli masyarakat itu memang masih sangat turun sekali. Tapi ketika buka pun masih bisa bersaing dengan dagangan-dagangan yang sudah lama jalan gitu, seperti itu. Nah itu orang mungkin melihatnya, oh pulang cepat gitu kan, seperti itu. Jadi nggak biasa kan orang itu jualan, ya ada tertentu sih, makanan-makanan tertentu, kuliner tertentu gitu kan, yang kayak kita. Jadi kita itu berangkat pagi ataupun habis subuh ya, nanti jam 9-10 kadang-kadang udah habis gitu kan. Makanya orang itu kadang penasaran gitu kan, penasaran dengan apa yang kita buat, padahal kalau kita pikir kan sederhana sekali ya. Itu sehingga orang tertarik gitu loh. Kadang saya kan orangnya nggak enak kan teman-teman, kadang-kadang datang gitu kan, ada yang berkali-kali datang itu dimanapun, baik itu dulu di Jawa, di Kalimantan, di Palembang, bahkan sekarang ini yang terakhir yang menurut saya itu jualan saya itu masih kalah ramai dengan waktu saya merintis dulu-dulunya ya. Karena kondisi sekarang itu ya tahu sendiri teman-teman ya, untuk bertahan aja udah sulit. Saya merintisnya pas masa-masa, ibaratnya masa-masa apa ya, sulit gitu ya, artinya ekonomi yang belum stabil ya, ekonomi masyarakat yang daya beli sangat-sangat rendah sekali, tapi masih bisa bertahan gitu kan. Dikatakan rame menurut orang-orang, padahal menurut saya sendiri ya biasa gitu, karena mungkin kita lebih dari itu ya, kita waktu dulunya buka gitu kan. Jadi saya itu udah setengah tahun di sini teman-teman ya, setengah tahun, paling omset baru rata-rata 500 600, mungkin ya hampir sampai 700 di hari-hari tertentu ya. Tapi itu menurut orang lain ya itu sudah sangat bagus sekali ya. Ya karena bayangin teman-teman ya, mungkin kalau orang lain jualan apa ya, banyak sih itu kan jajanan-jajanan pasar yang sudah familiar ya ibaratnya kan, dibanding dengan kita yang hanya dua macam gitu kan, cakwe dan daging atau bolang-baling, tapi masih menjadi daya tarik gitu kan. Makanya kenapa saya berkata pada teman-teman semua itu, kita bersyukur ya punya kemampuan ataupun skill untuk membuat odading dan cakwe ini, karena nggak semua orang bisa. Nah sekarang itu kan lebih mudah saya sendiri untuk mengalibi ya, artinya seperti itu. Kenapa alibi? Karena kadang kan saya tuh nggak enakan kalau ada orang datang, mas bang gitu kan, saya minta tolong dong ajarin gini 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 gitu kan. Karena saya mau jawabnya enggak juga nggak enak gitu kan, mau saya iya kan, kadang ya ini di lingkungan kita sendiri, di lingkungan sebelah sini gitu kan. Bagaimana kalau benar-benar belajar? Tapi dulu pernah ada teman-teman ya, benar-benar datang gitu kan, setiap hari datang, bahkan subuh pun memantau gitu kan, artinya dia melihat gitu kan. Tapi ya tadi teman-teman, nggak segampang membalikan telapak tangan gitu, artinya tidak semudah yang dilihat gitu kan. Nah kalau sekarang kalau ada orang datang itu saya hanya alasan ya udah lihat YouTube saya kan. Kalau dulu kan saya belum punya channel YouTube teman-teman, jadi untuk ya tadi mengalihkan tuh sulit gitu. Kalau sekarang kan enak gitu kan, artinya ketika orang ada yang meminta untuk belajar, ya udah gitu kan, lihat di YouTube saja kan, seperti itu. Jadi tidak apa ya, terlalu nolaknya tidak terlalu ketara gitu kan. Nah selain itu juga dengan media YouTube ini juga ternyata banyak peminat teman-teman ya, banyak peminat bukan hanya yang melihat saya langsung dagang gitu kan, bahkan ya teman-teman yang dari jauh-jauh kan, seperti itu. Bukan hanya di lingkungan saya dagang, karena biasanya orang yang tertarik itu kan karena melihat langsung ya teman, melihat langsung prosesnya gimana, kok asik gitu kan, dari segi penjualannya kok diterima masyarakat dengan mudah gitu kan. Padahal ini jualan yang sangat baru ya. Kalau teman-teman ya mungkin yang jualan di Jawa, begitu buka orang-orang udah tahu teman-teman ya,
oh itu bolang-baling gitu kan, oh itu odading, cakwe itu seperti ini gitu, jadi udah familiar ya. Tapi kalau kita, bagi kita yang saya itu yang selalu apa ya, jiwa petualangannya tinggi gitu, katanya senang buka di Kalimantan itu beberapa tempat, bukan hanya satu daerah gitu kan, jadi beberapa tempat gitu kan, di Palembang, sekarang di Lampung gitu kan. Itu kebanyakan mereka memang belum tahu teman-teman, jadi memang harus mengenalkan dulu lambat laun gitu kan. Jadi prosesnya itu tidak cukup dengan 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, nanti baru stabil 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan baru kelihatan gitu kan. Artinya oh kita itu kemampuannya berdagang itu seperti ini, berapa kilo habisnya gitu kan. Nah jadi itu kalau di daerah-daerah seperti kami, seperti saya merintisnya teman. Kalau teman-teman enak gitu kan, di Jawa tuh ketika buka sudah kelihatan gerobaknya, tempatnya ada tulisannya bolang-baling cakwe, oh itu makanan yang udah ada di benak mereka ya. Kalau saya nggak seperti itu teman. Ya sebagian mungkin ada yang sudah tahu, tapi sebagian lagi datang mereka kadang-kadang malah apa ya, nanya gitu kan, nanya ini isi apa bang, seperti itu kan. Dan ya gimana artinya gitu kan, menanyakan ya saya hanya menjawab teman-teman ya, karena memang kadang-kadang kalau kita lihat kayak dagangan kita itu simpel banget gitu dibanding orang-orang yang menunya itu banyak gitu kan. Itu gorengan itu kan berbagai macam gorengan, ada tahu, tempe, bakwan gitu kan, goreng pisang dan lain-lain ya gitu. Nah sedangkan kita cuma 2 macam gitu kan. Kadang kita tuh kalau lihat dagangan kita tuh simpel banget gitu, cuma di 2 macam itu, tapi nyatanya alhamdulillah teman-teman ya, tapi masih bisa bertahan, bahkan bisa, kalau dikatakan saya pernah berkembang gitu kan, seperti itu. Dan nah itulah, jadi kenapa saya tuh mengatakan pada teman-teman semua agar apa, ditekuni teman-teman ya, ditekuni. Apalagi kalau teman-teman berani keluar di zona nyaman, artinya keluar dari daerah teman-teman semua, saya yakin itu akan lebih berkembang. Kalau saya dulu kan waktu masih zaman-zaman jiwanya masih berambisi ya dulu kan, waktu zaman-zaman usia baru 20-an awal itu kan, kenal namanya usaha dading ini, belajar dulu teman-teman ya, belajar dari orang, ikut orang, belajar. Jadi nggak kebayang itu kan, pernah punya penghasilan sampai sebulan 10 juta gitu kan, pernah penghasilan di atas 5 juta, nggak pernah kebayang. Dulu niat saya itu hanya, karena saya pas kuliah, niat saya hanya pendapatan saya zaman segitu 300.000, 500.000 lah per bulan, udah bisa untuk makan, buat hidup, buat nyambung kuliah kan, seperti itu. Itu bayangan saya dulu. Tapi ternyata setelah dagang bisa buka cabang, bahkan lebih dari itu. Makanya saya sempat dulu hampir meninggalkan bangku kuliah gara-gara usaha. Tapi usahanya bukan itu aja pada saat itu teman, saya buka pecel lele juga, jadi mengembangkan ya. Nah tapi yang paling saya bawa sampai sekarang itu, kuncinya itu adalah di bolang-baling atau odading dan cakwe ini, karena simpel teman-teman. Jadi nekat ketika saya jatuh gitu kan, terakhir saya jatuh di Jawa itu, ekonomi saya benar terpuruk, saya ke Kalimantan dengan modal hanya tiket saja, di sana terus sempat bekerja gitu kan. Jadi paling mudah, dalam mindset kita udah ada tertata. Kalau kita buka ini konsepnya sudah ada, sudah jelas gitu kan, tidak perlu lama gitu, sendiri pun udah bisa buka gitu, beli alat-alat yang sekarang kan mudah, beli alat-alat online gitu, sambil kerja online. Nah kerja 2 bulan udah bisa kebeli alat, karena modalnya pun teman-teman, kalau dibanding dengan kita buka usaha-usaha lain itu lebih sedikit teman-teman ya. Coba kalau teman-teman, saya mikirkan dulu ya, saya dulu kan pernah berkembangnya di pecel lele. Pecel lele itu satu zaman segitu ya, kalau buka sekali satu tempat itu ya mungkin anggaran 10 jutaan gitu kan, kemakan ya. Artinya kalau sekarang kalau sama sewa tempat ya mungkin di atas 20-30 juta ke sana. Nah kalau kayak kita teman-teman, tempat nggak perlu yang harus per tahun gitu kan tempat jualan. Kemudian peralatan yang paling mahal itu apa sih? Gerobak teman-teman ya. Gerobak kalau bisa dapat, dulu saya belinya selalu second ya, selalu bekas, yang harga murah yang di atas 1 juta, bahkan kadang pernah dapat 500.000 saya renovasi lagi gitu kan. Nah itu sedikit sekali, ketika kita merantau modal dikit ya nekat aja gitu teman. Jadi bisa gitu kan, jadi simpelnya itu usaha kayak gini. Dan secara keuntungan ya saya berani apa ya teman, berani bersaing lah gitu kan. Kalau saya di sini kan punya target sendiri ya teman, kalau 1 kilo itu bagaimana caranya di atas 60.000. Jadi kan
kita punya keuntungan separuh gitu kan. Jadi artinya 50% dari modal itu kita apa ya, iya dari pendapatan kotor 50% kita bisa punya keuntungan gitu kan, seperti itu. Jadi kalau kita bikin 10 kilo aja, kalau upahnya 600 kan, kita 300 kotor, 300.000 kotor buat makan segala macam, masih sisa 200.000 kali 30 hari. Kalau kita bisa 30 hari jualan teman, 6 juta teman. Daripada kita kerja ikut orang lain sebulan paling gaji UMR ya, UMK ya, kalau di sini mungkin 3 juta ya. Nah itu kita, waktu kita masih banyak luangnya. Saya di sini jualan kadang jam 10, jam 11 sudah selesai kan gitu, pulang paling konten kan, seperti tidur kan, udah kita mau main kemana bebas kan. Nah itulah teman-teman ya. Jadi saya hanya mengatakan buat teman-teman semua yang sudah mulai belajar, yang sudah mulai bisa, tetap dipegang teguh, karena pegangan kita itu, kalau kita punya skill yang jarang bisa ditiru orang lain, itu sangat beruntung bagi kita sendiri, sehingga suatu saat itu pasti kepake. Saya juga kalau udah pentok, udah berhenti, kadang kan udah lama nih saya jenuh teman-teman, jenuh saya kasihkan ke teman biasa usaha itu, kalau ke saudara itu jenuh saya off dagang gitu kan. Tapi kan mau minta lagi yang sudah jalan nggak mungkin teman-teman ya, kayak di Kalimantan itu kan sudah saya serahkan adik-adik, masa saya mau minta lagi kan enggak teman-teman ya. Jadi saya harus punya inisiatif sendiri, saya buka gitu kan. Dulu di Kalimantan gitu juga ada beberapa tempat, 2 tempat. Yang satu sebenarnya nggak tahu kenapa saya serahkan juga pada teman, karena saya ingin pulang dan ingin berkarya di rumah sebenarnya gitu kan. Nah ternyata di rumah itu, di kampung itu nggak bisa berkembang, mau balik lagi minta kan nggak mungkin teman-teman ya. Ya udah gitu kan, akhirnya seperti itu. Nah oke teman-teman ya, jadi sedikit sharing kita tentang untungnya kita itu punya skill bisa membuat odading dan usaha roti goreng atau cakwe ini. Oke, yang belum subscribe jangan lupa subscribe teman-teman ya. Kita berjumpa lagi di tayangan dan video berikutnya. Thanks.